salam sehat. Salam sehat. Terima kasih atas kunjungannya ini. Lama nggak ketemu dengan Bapak Wiyatno ini. Bapak Wiyatno ini saudara-saudara adalah sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang duduk di DPRD ini dan memimpin DPRD ini. Sekarang kita ingin berbincang-bincang dengan beliau banyak hal ya, tentang banyak hal yang ini kita harapkan dapat memberikan sebuah edukasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah khususnya. Nah, mungkin begitu Pak Wiyatno. Siap. Ya Pak Wiyatno, mungkin ada beberapa pertanyaan ini, tapi kita lihat aja lah. Pertanyaannya seputar persoalan masyarakat lokal, masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Dayak khususnya ini Pak. Nah, oh ya, kita lanjutkan Pak Wiyatno. Sekedar informasi ini Pak Ingkit Caper. Beberapa waktu lalu kita ada sharing lah, diskusi dengan Pak Kapolda Oh ya, kaitan dengan sekolah Bintara Polri, karena kebetulan oh ya. kita punya SPN. Oh iya, kita SPN di Negara. Pak kilometer 8 itu Pak ya. Pak Di Bukit Rawi. Yang Bukit Rawi. Oh ya, Bukit Rawi. Gimana Jadi ini angin segar juga ini Ya. karena banyak sekali juga tuntutan dan pertanyaan dari masyarakat Dayak kita bahwa kota untuk putra daerah ini sedikit sekali gitu Pak Wiyatno ya. Jadi hasil dari diskusi kemarin dengan pihak Polda, dengan Pak Kapolda, saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Pak Kapolda, Pak Dedi atas Oke, terkait komunikasi Pak Wiyatno sama Kapolda Kalimantan Tengah untuk pemenuhan kota putra daerah dalam proses penerimaan Bintara Polri Pak ya. Gimana itu Pak? Jadi ini sekedar informasi Pak Ingkit Caper. Jadi beberapa waktu lalu kita diskusi dan sharing dengan Pak Kapolda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi, Kapolda kita sangat atensi dengan masyarakat di daerah. Beberapa waktu lalu kita diskusi, kebetulan kita SPN Sekolah Polisi Negara yang ada di Cilikriwut di Jalan di Bukit Rawi ya. Kita dapat kuota dari DIPA Mabes Polri 250 Bintara. 250 Bintara nih Pak ya. Nah, Itu untuk Kalimantan Tengah Pak ya. untuk Kalimantan Tengah. Wah, Sementara biasa sekali Pak. antusiasme masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi bagian dari kepolisian, mereka sangat luar biasa antusiasme. Yang dibutuhkan itu 250, sementara peserta yang mendaftar dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah hampir 2.000 peserta. 2.000 Pak ya. Hampir 2.000 peserta. Jadi bahkan ada yang beberapa kali ikut tes tidak lolos, tahun sebelumnya tidak lolos, ikut tes lagi Iya. karena keinginannya Iya. dalam berdiri Besar sekali masyarakat menjadi untuk Bintara menjadi Polri, anggota ya. Polri. Sehingga saya mengusulkan kepada Bapak Kapolda, bisa atau enggak kuota ini ditambah Iya. untuk mengakomodir masyarakat lokal, masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjadi anggota Bintara Polri. Jadi hasil diskusi itu akhirnya disepakati kita menambah kuota untuk Bintara Polri, tapi biaya pendidikan selama di SPN ditanggung oleh APBD dari kabupaten, kota maupun itu, Pak, ya. provinsi di Kalimantan Tengah. Ini yang terbaru sudah Yang terbaru yang fix nih, Pak, ya. dibiayai oleh Dipanya Mabes sekitar 250. Nah, ada penambahan sekitar 300 lagi siswa Bintara Polri, baik itu untuk Polwan maupun Polki atau polisi laki-laki, Berarti 550 sekitar itu. Wah. Nah, karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk anggota kepolisian masih sangat kurang untuk Kalimantan Tengah. Jadi berdasarkan rasio yang seimbang adalah satu anggota Untuk 400 penduduk. ya. Nah, sementara belum tercapai itu. Nah, di sisi lain
penyebaran penduduk kita di Kampung tidak merata. Iya. Ada yang 150 penduduk di satu desa tertentu, jarak lagi 1 kilometer itu bisa 1 orang. Nah, ya itu dia. Jadi mungkin agak kesulitan. Nah, dengan penambahan kota ini, kita berharap penambahan kota yang dibiayai oleh APBD kabupaten dan kota itu murni untuk masyarakat lokal. Iya. Apakah masyarakat lokal yang saya maksud di sini orang tua asli atau salah satu atau orang yang lahir di Kalteng, besar sekolah dari SD, SMP, SMA di sini. Jadi harapan saya di daerah pedalaman tertentu, misalnya seperti di Gunung Mas, di desa-desa di Sungai Hanyu sana, jadi anggota kepolisian di Hulu Kapuas ya, atau di Hulu Kapuas, Pos Murung ya. Jadi anggota Bisa kepolisian terakomodir yang semua. ada di sana dari masyarakat yang ada di Ya. sana. Ini supaya memudahkan mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat di sana. Dan ini suatu kebanggaan loh Pak Ingki. Iya. Masyarakat di sana ada warganya jadi polisi dan bertugas di sana. Sehingga tidak memikirkan pindah mengikuti suami, Karena memang dia mengikuti sudah istri dan sebagainya. Merasa bahwa sudah nyaman di tempat lahir dia misalnya Betul, jadi polisi betul. gitu ya. Dia masyarakat di sana, jadi anggota polisi di sana, ini kan suatu kebanggaan buat kita semua. Saya juga menyampaikan kepada Pak Kapolda, karena kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah ini kalau tidak diprotektif dalam hal kebijakan, mungkin akan sulit bersaing gitu, Pak. Ya. kaitan Karena dengan keterbatasan SDM, ya, SDM itu tidak bisa kita pungkiri, tidak Pak. bisa kita pungkiri. Keterbatasan SDM, keterbatasan ya finansial Ya, kan, betul. keterbatasan lain-lain lah. Ini juga memang langkah konstruktif yang telah dilakukan Pak dengan adanya komunikasi nih yang dilakukan oleh Pak Wiyatno sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kapolda Kalimantan Tengah Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa Pak Dedi dengan adanya penambahan itu dan juga Pak Wiyatno. Dan ini mungkin baru mencuat, baru diketahui nih bahwa adanya penambahan kota ini Betul, Pak, ya. betul. Mungkin akan dilaksanakan di tahun 2022. 2022 Jadi ya. ini mengadopsi seperti yang dilaksanakan di Papua dan di Polda Kalsel. Iya. Jadi karena kebutuhan itu banyak, antusiasme masyarakat juga tinggi, sementara kuota dari Mabes terbatas. Jadi langkah yang kita ambil ya seperti itu. Jadi selama pendidikan itu akan dibiayai oleh APBD dari Yang kabupaten 300 orang itu. 300 sekian. Jadi misalnya kabupaten tertentu sanggup membiayai masyarakatnya di sana untuk ikut pendidikan bintara, orang gitu kan. bintara maupun tamtama, itu yang dibiayai oleh mereka. Jadi saya terima kasih sekali nih kepada Pak Kapolda kita yang Respect sekali dengan respect persoalan dengan seperti ini Pak. keinginan saya atas nama lembaga. Saya juga sangat respect dengan masyarakat kita di daerah-daerah. Saking keinginan yang luar biasa dalam dirinya untuk menjadi anggota Polri sampai ikut tes beberapa kali. Dan ada yang sampai tidak terima, bahkan Ikut lagi ada 3-4 kali gitu Pak. dia sampai rela menjadi security di perkebunan sawit maupun di tambang. Iya. Karena memang jiwanya mungkin dalam hal pengamanan. Mana? Nah, karena tidak lolos di Bintara Polri,